sudah memasuki bulan Ramadan ya guys. Nah disitulah gue mikir hidup. Tiba-tiba gue nonton orang sholat di depan. Jadi kan istilahnya nih ruangan kotak nih kita nih. Kalau berapa orang di dalam? Itu ruangan kecil banget tapi kita harus pernah tuh 33 orang. Belum pindah tapi kan. Waktu itu yang waktu awal-awal tuh belum pindah. Belum. Kan? Iya kan masih yang lempuk itu kan. Iya, kita tidur sampai kayak mayat begini tidurnya. Iya. Saking ini bantalnya pakai aqua gelas yang aqua botol yang air setengah kayak gitulah. Harus kayak gitu. Nah, gue udah ngeliat orang kok sholat tuh pada adem banget gitu ya ngeliat. Terus langsung gue mikir apa jangan-jangan ini nih kayaknya yang belum pernah gue cobain di dunia nih gitu. Ini kali ya, jangan-jangan ini kali jawabannya. Mulai deh tuh gue tanya-tanya, belajar. Akhirnya ya udah gue tertarik lah. Mulai dari situ gue belajar agama, fokus dan gue benar-benar berusaha untuk ninggalin hal itu. Tapi ya ujiannya berat. Gue malah ditempatin di blok tuh yang baru masuk blok pas masuk rutan Salemba aja. Itu baru masuk kamarnya pal kami itu udah ada bong sabu banyak orang main judi sama TV-nya layarnya bisa di BF. Gila. Triple kill haramnya. Triple kill haramnya. Judi ya, narkoba ya, film BF lagi. Triple kill haramnya. Jadi pas gue masuk perasaan gue berdoa pengen minta dijauhin dah dari lingkungan yang kayak gini. Kenapa malah dideketin? Ternyata ya emang itu ujiannya gitu. Supaya istilahnya sampai gue pengen dimatiin kali rasa gue ngelihat kayak gitu jadi biasa aja gitu kali ya. Nah akhirnya karena ngelihat gue masih muda dulu kan akhirnya ada tuh bapak-bapak yang masjid sebelah manggil ini anak muda nih di kamar ini aja kita jangan di kamar situ tuh sering pada make orang yang terkesian. Nah rata-rata bapak-bapak deh tuh yang suka-suka ke masjid. Dari situlah gue suka diajak-ajak, dibimbing-bimbing. Nah disitulah gue udah mulai belajar agama. Temen gue yang busuk-busuk kayak si Wancoy semua tuh pada besuk udah mulai lihat perubahan gue tuh. Gue alhamdulillah gue cerita-cerita kan sama mereka. Gue kayaknya udah nemuin satu yang berharga nih dalam penjara. Gue nemuin kedamaian. Gak perlu lagi ngeluarin duit 300.000 buat kayak beli inek dulu gitu kan. Jadi ini udah gitu gratis. Gue ibadah, gue tenang. Alhamdulillah nih gue udah dapet. Doain aja biar gue di sini maksudnya ya tenang terus nggak galau lah selama ada di sini. Ya udah akhirnya gue banyak lah belajar tentang kehidupan dia. Teman-teman gue cuma aja di blok yang sama. Gue ketemu dia pas lagi di rumah sakit. Dia lagi sakit tuh waktu itu. Saatnya anjing. Enggak ada urusannya sama masalah ini. Ya, itu emang gue Kenapa kau bangsat ya enggak, gue takut kalau lu ngomong. Enggak, aku cuma ngomong nanya aja. Udah. Apa Ustaz dah? Iya subuhan. Orang-orang gue biasa nonton kalian kok jadi kayak gini-gini. Kan udah belajar nih agama. Cara konsisten atau istiqomahnya itu gimana, Tat? Maksudnya kan di titik ini Pak Ustadz mungkin ada beberapa godaan-godaan lagi kan. Dengan mungkin sekarang di titik ini udah bisa beli ini beli itu bla bla bla. Cara untuk istiqomah atau konsisten di agamanya itu bagaimana supaya nggak kegoda ini lagi? Ini bab yang paling beratnya di sini. Bab paling berat ini. Ini yang paling beratnya ini. Kalau orang kadang-kadang ketika dia susah, dia miskin, istilahnya dia mendekatkan diri ke ibadah, itu adalah hal yang normal. Betul. Dan normatif ya, emang udah harus gitu, lu mau kemana lagi, gitu kan? Ya kan, ya lo harus, ya emang lo harus gitu, lu mau kemana lagi, udah mentok nih lo. Ujung-ujungnya ya keluarga lagi yang bakal nerima kita gitu istilahnya lah. Kalau teman-teman kita udah nggak mau nerima kita, keluarga lagi gitu kan, menerima kita. Nah, untuk bisa menjaga kayak begitu, itu diperlukan circle yang bisa support kita tuh. Jadi gue setelah gue mempelajari kayak gitu kan pertemanan tuh sangat mempengaruhi kehidupan atau kepribadian seorang. Gue kadang-kadang rela gue berteman sama bapak-bapak musola, bapak-bapak masjid cuma demi dapat kebaikan dan bisa terlindung dari hal-hal yang kayak gitu. Karena gue saking nggak maunya, siapa sih yang mau bercanda sama bapak-bapak musol, bapak-bapak masjid, ya kan? Yang bercandanya tuh, ya Allah bercandanya. Gimana tuh bercandanya? Tahu bit-bitnya. Iya kan kayak misalkan dikasih tahu kan, bapak-bapak misalkan gini, kalau misalkan sholat imamnya peci merah, terus makmumnya pakai peci hitam boleh gak? Ya boleh lah, sah-sah aja. Lah kok boleh? Ya nggak boleh lah. Lo nggak boleh kenapa? Kan cuma beda peci. Ya kan imam harus orang bukan peci merah katanya.
Ya kan? Bapak-bapak tuh bercandanya begitu. Kan beda banget sama bercandaan kita kan. Sama temen-temen narkoboy kita tuh beda bercandaan begitu. Iya loh, beda. Kalau gue bercanda sama Wancu beda bercanda gitu. Tapi kalau bapak-bapak hehehe mau nggak mau tapi ya asalkan hidup gue kejaga dari yang nggak beres-beres ketularan baik apa harus gue lakuin gitu. Ada yang harus dibayar harganya. Bener, harus ada yang dibayar kok, bener gitu. Termasuk salah satunya juga hal yang gue pikirin ketika pulang dari penjara, gue mikir apa kira-kira yang bisa ngerem kehidupan gue. Nikah salah satunya. Gue waktu itu nikah, waktu itu modal gue serapi amat ngelamar kita Selapina. Ngundang tetangga, makan ngundang tetangga, udah kasih mahar 1 juta, ngundang makan tetangga, udah jadi itu nikah tuh. Karena gue mikir apaan yang bisa ngelindungin gue biar gue ini istilahnya ntar kalau diajakin Nowancoy, John ketemu ya John, aduh nggak bisa bini gue gitu. Nah, ada iniannya tuh, ada kartunya yang kita bisa mainin, seenggaknya begitu tuh. Jurus-jurus itu tuh yang bisa dipakai tuh. Jadi kayak begitu. Tapi tuh nyari jodohnya lama? Enggak lama sih. Nah uniknya tuh gue udah kenal sama istri gue tuh di dalam penjara. Jadi istri gue itu dia Tadi yang orang tadi apa yang visitin itu jenguk napi lain. Iya, jadi ada salah satu saudaranya dia. Salah satu saudaranya dia di rumah sakit itu. Tiba-tiba dia jenguk saudaranya itu. Dan gue ketemu di situ. Akhirnya gue ketemu sama orang tuanya, gue bilang dengan PD-nya gue status as a napi gitu kan, bilang gue pulang nih mau nikah, mau nggak anak lu ntar gue nikahin. Iya alhamdulillah, percaya aja gitu. Ya percaya aja gitu. Ya percaya aja, padahal kan orang yang harusnya mikir kan, lu background lu napi gitu kan, siapa sih orang tua yang mau nikahin anak yang menapi gitu loh, logikanya kan begitu tuh. Tapi ya emang gue gak punya HP, tapi gue punya Allah gitu aja. Gue berdoa, ya Allah tolong deh. Ini salah satu-satunya juga cara yang biar gue gak balik lagi sama dunia gue yang dulu. Gimana ceritanya? Biar kata gitu, ada juga temen gue masih tuh ngajak-ngajakin gue tuh. Gue lagi mau ceramah di masjid pakaian kayak gini, telepon. Assalamualaikum, John, posisi di mana John? Gue lagi di Masjid Darussalam, gue ingat nama masjidnya tuh waktu itu di daerah Kuningan. Gue lagi di masjid ini. Malam ini gue ultah, please ke tipsi katanya. Ntar lu gue bilang nih, kita pindah ke video call. Yang pertama lu lihat pakaian gue, yang kedua lihat posisi gue masjid, gue bilang. Ya kan? Ini dua dulu nih, gue kasih tahu lu dulu, jangan gue bicara panjang nih. Kita ganti video call ya kak. Lu lihat pakaian gue satu, yang kedua gue di masjid nih. Oke. Please kata dia, please lu minum Coca-Cola aja. Gue pesenin nggak apa-apa, ada kok makanan gitu segala macem. Gue bilang thank you, gue bilang enough gue udah. Gue bilang gue ucapin lo sampai ulang tahun, gue doain lo bahagia di akhirat, panjang umur. Ya udahlah John, nggak apa-apa, itu pilihan hidup lo. Ya akhirnya ngerti juga. Kemauan diri sendiri sih. Iya. Kemauan dari sendiri kok udah benar-benar udah mentok sih, kok udah aduh capek. Iya, zaman-zaman kita dulu lagi terjerat gitu-gituan kan, mau dibilangin orang tua juga. Iya. Masuk tuh. Tapi sejujurnya hal itu nggak gue sesali kok. Iya. Nggak gue sesali gitu, nggak gue sesali. Jadi tuh jadi momen kadang, ya gue jadi ngerti kehidupan gara-gara itu loh. Iya, sekarang pun masih bisa gue ceritain. Iya kan? Bisa diceritain. Iya, itu jadi momen kita jadi belajar tentang kehidupan. Tapi ada satu momen yang paling ngerubah kehidupan gue secara drastis sekali pas di awal. Jadi gue dulu punya cewek anak binus. Asik. Kemanggisan. Iya, jadi kalau gue mau jemput dia, biasanya misalkan dia keluar jam 4. Nah, dari jam 12 gue udah di Empo tuh. 3 game dulu, ya kan, main 3 game. Dia keluar, baru deh itu kita jalan nonton dia. Jadi dulu ceritanya gue cinta banget sama dia. Ceritanya gitu, cinta banget. Yang bikin cinta sama nih perempuan, dia ngomong apaan aja gue apa nurut. Itu yang bikin laki-laki payah kan sama perempuan tuh. Betul. Nurut, dibilangin apaan aja, nggak pernah ngebantah gitu. Jadi tuh kayaknya cinta banget gitu sama dia, dalam banget cinta gue sama dia. Sampai akhirnya gue masuk penjara kan.
gue masuk penjara, dia sedih nangis. Terus gue nggak kasih tau, gue udah divonis nih penjara, gue nggak cerita sama dia. Gue nggak cerita sama dia kalau gue udah divonis 5 tahun, karena gue nggak mau tahu, kalau tahu dia pasti ninggalin gue nih. Ya realistis aja ya kan, yang suami istri aja banyak yang ninggalin gitu kan, gimana gue baru pacaran. Akhirnya pas di 7 bulan lah, sekitar gue baru jalanin 7 bulan, tiba-tiba dia datang jenguk gue, meluk gue, terus bilang nangis-nangis, gue udah gak kuat lagi buat jalan hubungan ini. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, oh ya udah, gue nggak bisa maksa juga sih. Gue bilang, ya lo dari keluarga baik-baik, lo juga orang berpendidikan, ini terusin aja lah kehidupan lo. Kayaknya lo nggak punya masa depan lah sama gue lah gitu. Gue bilang begitu kan akhirnya. Setelah itu, setelah sekian lama, udah rahasia umum lah, orang napi bisa megang HP juga kan di dalam. Gue masih Emang iya, baru tahu lu. Dulu ya, sekarang udah bagus. Video clearnya itu dulu ya. 15 tahun lalu. Sekarang udah bagus. Iya, tapi temen gue juga udah lama. Dulu emang kayak ngobrol memang. Bebek Gemini gue inget HP. Sekarang mah udah bagus Bang. Iya benar. Nah, suatu saat gue buka Twitter, ngestok dia lah. Gue lihat dia udah sama cowoknya yang baru. Aduh. Dulu Twitter. Ini posisi Di dalam kan? Di dalam. Iya. Di dalam. Dalam dong. Tadinya gue udah berusaha ikhlas, tapi ternyata karena gue terlalu cinta banget sama dia, jadi sakit gitu kayak hati gue tuh. Sampai pernah gue ada ajang-ajang kayaknya mau bunuh diri aja lah. Dunia ini kayaknya udah nggak Adil. umur 22 divonis 5 tahun penjara. Ya kan? 27 ya. Di kampus gue ngirim surat DO, nggak di DO dari kampus, udah otomatis. Cinta sama perempuan ninggalin gue, apa lagi nih tujuan hidup gue nih kalau udah begini, apa lagi yang gue harapin kan. Tapi gara-gara itu gue jadi belajar, ternyata kesalahannya bukan di perempuan itu, kesalahannya adalah gobloknya gue punya rasa cinta berlebih sama itu perempuan. Itulah yang jadi bikin gue tuh tersiksa sama dia. Jadi semenjak saat itu dia ngajarin gue cinta sama orang udah biasa aja udah. Kita sayang sama orang nih, gue berbuat baik, karena berbuat baik itu ajaran agama. Yaudah, gue sayang sama lo. Gue pokoknya gue gak mau terlalu cinta sama manusia. Sejak saat itu dia ngajarin satu ilmu yang paling besar dalam kehidupan gue. Gak pernah mau lagi gue. Bahkan sama anak istri gue gak mau terlalu cinta. Cuma ya aku akan berbuat kebaikan buat kamu, buat apa? Karena rasa sakitnya tuh gue masih ingat sampai sekarang gitu. Kenapa sih gue harus terima kenyataan jauh dari dia? Kenapa sih gue harus kehilangan dia? Tapi dari situ ternyata setelah gue renungin, yang salah tuh bukan takdirnya, bukan dianya, tapi rasa cinta yang gue bikin terlalu berat itu ke dia. Itulah yang nyiksa gue. Jadi semakin rasa cinta gue gede ke wanita itu, semakin nyiksa kehidupan gue. Jadi semenjak saat itu gue say thanks, gue bilang dalam hati gue sampai doain dia terima kasih, walaupun gue gak ketemu dia ya, gue doain dia terima kasih, lu ngajarin gue ilmu kehidupan yang menurut gue tuh sangat berarti buat hidup gue. Bahwa sejak saat itu gue gak akan pernah mau cinta lagi, walaupun istri gue cantiknya kayak apa, anak-anak gue lucunya apa, gue gak mau terlalu cinta. Bukan artinya gak sayang, cintanya karena Allah. Jadi gue kasih kebaikan aja cukup. Karena takut gue nanti kalau gue berpisah lagi seperti sebagaimana yang gue pernah iniin gitu, kejadian kayak gitu, nggak enak rasanya, hidup tuh tersiksa gue, kayak nggak punya semangat hidup. Jadi kayak kesan kok cemen amat jadi laki-laki gitu, kayak gue goblok banget gue jadi laki-laki kok. Tapi kan nggak bisa nyalain, nggak bisa dibikin-bikin. Gue pengen ngilangin perasaan ini nggak bisa gitu, gedeki gitu. Makanya kadang-kadang banyak orang tuh di dalam tuh yang kayak gitu ditinggal istri, mereka tuh sampai mau bunuh diri tuh begitu. Karena mereka bingung, gue mau ngilangin ini nggak bisa, gimana sih caranya gitu. Itu selama 7 bulan, kan itu baru ditinggalin setelah 7 bulan. Selama 7 bulan Ustaz bilang ke ceweknya apa? Kan dia pasti nanya kan berapa lama di dalam gitu. Enggak gue bilang, enggak gue jawab. Enggak gue jawab soal vonis gue. Topik. Iya. Topik. Kamu berapa lama di penjara? Udah makan? Ini cara ngontrol, Pak Ustadz, cara ngontrol cinta biar biasa aja gimana?
Kan cinta nggak bisa dikontrol. Iya memang, tapi seenggaknya kita sering-sering berbuat kebaikan sama dia. Jadi artinya juga kita bisa tahu menahan diri bahwa kita itu, apalagi kita nih belum suami istri, kita kan ada kemungkinan berpisah karena nggak jodoh sama dia. Yang kedua, ya macam-macam lah, berpisah karena pindah alam gitu. Itu ada sesuatu yang nggak bisa kita lewati dalam kehidupan dunia ini yang dinamakan takdir. Makanya kan dalam Islam tuh kan ada rukun iman yang ke-6 kan, beriman kepada qada dan qadar, pada takdir baik dan takdir buruk. Jadi harus kita jalani gitu. Jadi ya udah, kalau memang kayak ada, abis itu ada teman gue perempuan, jadi beda deh, banyak barangnya. Terus dia kan udah punya suami. Karena gue udah tahu itu, ya gue dulu temen lama gue nasihatin dia dong. Wah, gue seneng banget katanya suami gue baik, perhatian banget sama gue. Gue dalam hati langsung gue gituin kok, langsung. Saran gue dari sekarang lo kurangin rasa cinta lo sama suami lo. Gue bilang dari sekarang lo kurangin. Kagak, alhamdulillah John, laki gue John baik banget, perhatian, mau nungguin gue segala macam. 7 bulan kemudian nikah lagi sama perempuan lain. Dan dia sakit hati, akhirnya apa ya? Belok, jujur belok dia gara-gara gitu. Kan tapi kan gue udah bilang gue udah pengalaman nih yang soal kayak gini dari awal. Mendingan udah lu kikis, bukan berarti artinya udah kita udahan aja, enggak. Jadi artinya kalau memang dia setia, alhamdulillah. Kalau enggak, lu dijaga-jaga nih, udah punya bumper nih. Dengan kata lain mungkin nurunin ekspektasi. Bener kok, kayak begitu kok. Secukupnya. Diturunin ekspektasinya gitu. Gak enak asli lu punya perasaan kayak gitu. Hidup tuh, gua aja waktu itu akhir hari ke ibadah aja, hati masih gak tenang loh. Tuh gua bingung tuh. Aduh, ini gimana sih ini ngilangin gitu, kayak orang linglung gitu. Gimana sih ini ngilanginnya caranya? Bikin kesibukan, kepikiran lagi, ntar sedih lagi. Udah gitu, yang paling gedeknya kan harus terima kenyataan. Gue nggak bisa ketemu dia nih, kealingan jeruji gitu, ya kan? Itu kan gedek tuh artinya tuh. Akhirnya Bang Ustadz buat proses penerimaan keadaannya tuh berapa lama dan gimana caranya? Itu kan berarti kan baru jalan 7 bulan ya kan? Habis itu dalam penjara, itu frustasinya pasti kan berulang-ulang kan prosesnya. Betul. Terus titik apa tuh yang, atau kejadian apa yang bikin yang kayak sadar gue bego banget nih gue gitu, kayak gue ikhlas deh gitu. Semenjak pas ketemu istri gue itu, akhirnya setelah, tapi itu lama, 1,5 tahun lah setelahnya. Akhirnya tuh kayak, tadinya gue tuh kayak yang biasa aja gitu sama perempuan, kayak udah ngerasa ya udahlah gue mau fokus belajar agama dulu. Tapi tiba-tiba pas, ya nggak tahu mungkin takdirnya udah kayak gitu ya, pas gue ngeliat istri gue kayak ngeliat, mudah-mudahan bisa jadi inian gue lah gitu, pelipur hati gue, dan ini jawaban. Dan dia juga baik dan sifatnya tuh jauh lebih baik dari perempuan itu, pokoknya lebih lah. Dan gue kayak jadi kayak merasa menganggap bahwa ini Allah kasih bini gue yang ini kayaknya jawaban atas gue ditinggal sama perempuan yang itu gitu. Karena dikasihnya yang lebih baik, jauh lebih baik dari segala-galanya gitu. Jadi gue mikirnya semenjak saat itu. Tapi gue overall gue merasa terima kasih terhadap tuh perempuan, udah ngajarin gue ilmu kehidupan yang sangat berarti banget. Belajar lagi tuh ya. Oh iya jelas kok. Itu mah dalam banget itu. Dan selama prosesnya harus ikhlas dulu. Iya kok, harus ikhlas. Jadi kayak kita nih sebenarnya punya satu jalan takdir yang udah diceritain semua. Kayak gitu. Kayak misalkan gue kalau seandainya gue bisa melihat catatan takdir gue, ternyata catatan takdir gue akan terus masuk ke dalam penjara. Cuma ketika pertama kali gue masuk ke dalam penjara, kan sering tuh gue ngeliat orang bolak-balik penjara tuh kan. Cuma ketika gue di dalam penjara, gue berdoa, ya Allah cukup ini terakhir kali lah kalau bisa gue masuk penjara. Udah kayak gitu, gue nggak akan pernah bisa lari dari takdir gue, dari tulisan takdir gue yang gue di situ tertulis gue sering bolak-balik penjara. Cuma karena gue berdoa, Allah rubah jadi apa? Gue bolak-balik penjara untuk berceramah, untuk berdakwah. Iya. Kayak gitu kok. Daging nih. Jadi kayak begitu. Takdirnya tetap harus dijalanin. Tapi ketika dilawan dengan doa, jadi berubahnya tuh jadi cakep gitu. Iya.
Jadi Ternyata makanya bolak-balik tapi bukan masuk aja. gara-gara kriminal, tapi malah jadi bukan arah buruk, malah jadi baik takdirnya kayak gitu berubah. Iya lagi. Iya. Terima kasih Pak Ustadz.